Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fitra Pratamateng. Dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan S2 saya di Northeastern University, Boston, Massachusetts, di Amerika Serikat. Dan melalui video ini saya pengen coba share beberapa quote atau prinsip yang saya pegang dulu sewaktu berjuang untuk mendapatkan beasiswa hingga akhirnya saya bisa terpilih dan berangkat untuk melanjutkan pendidikan S2 saya di Amerika Serikat ini. Semoga quote atau prinsip ini juga bisa dapat memotivasi teman-teman yang saat ini sedang berjuang untuk dapat melanjutkan pendidikan S2 ataupun S3 di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat. Prinsip pertama yang pengen saya share adalah datang dari salah satu quote atau materi stand up komedinya Pandji Pragiwaksono gitu. Jadi Pandji Pragiwaksono adalah seorang komedian atau entertainer di Indonesia. Teman-teman bisa cari aja namanya di YouTube. Dan di salah satu videonya Bang Pandji Pragiwaksono ini bilang begini, jangan pernah membunuh mimpimu, jangan pernah mengubur mimpimu, karena mimpi itu tidak akan bisa mati. Dan kalaupun kau berpikir bahwa mimpi itu akan mati, sebenarnya mimpi itu tidak akan pernah mati, karena mimpi itu hanya akan tertidur, dan kelak nanti di suatu saat mimpi itu akan terbangun dalam wujud atau dalam bentuk sebuah penyesalan. Kata-katanya Bang Pandji Pragiwaksono ini benar-benar saya pegang itu sewaktu berjuang untuk bisa mencapai mimpi saya untuk bisa bersekolah ke negeri Paman Sam ini. Dan itu membentuk karakter saya yang pokoknya jangan menyerah. Intinya jangan menyerah gitu. Ngeluh boleh, sedih boleh, tapi jangan nyerah. Jadi jangan pernah mengubur mimpi, karena mimpi itu tidak akan pernah mati. Dia hanya akan tertidur dan akan terbangun lagi suatu saat di dalam bentuk atau wujud sebuah penyesalan. Kemudian prinsip yang kedua adalah, karena saya seorang muslim, itu datang dari salah satu ayat di dalam Al-Quran, dari surat Al-Ghafir ayat ke-60, yang kurang lebih bunyinya seperti ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Yang artinya, Allah say that, call upon me and I will respond to you. Atau di dalam bahasa Indonesianya, Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Jadi waktu itu selagi berusaha untuk belajar bahasa Inggris lagi biar mendapatkan nilai minimum standar yang diminta oleh kampus, nilai minimum IELTS yang diminta kampus, itu saya tidak melupakan hal-hal yang berbau religius seperti ini. Jadi doa itu benar-benar setiap saat itu dipanjatkan gitu, biar bisa mendapatkan apa yang saya inginkan, terutama di dalam perjuangan untuk mendapatkan nilai IELTS yang diminta kampus. Dan faktanya bahwa ketika berjuang untuk mendapatkan nilai IELTS yang diminta kampus itu bikin saya semakin religius. Dan bukan saya pribadi gitu, banyak teman-teman yang waktu itu juga sedang berjuang. Bahkan bukan cuma teman-teman non-muslim, tapi teman-teman yang non-muslim juga itu menjadi semakin religius gitu. Jadi teman-teman jangan lupa perbanyak doa, sembari teman-teman juga berusaha untuk belajar bahasa Inggris ataupun mengurus hal-hal lain terkait perjuangannya menempuh pendidikan di Amerika Serikat. Kemudian quote atau prinsip atau hal yang ketiga yang pengen saya coba share adalah, ada satu pepatah yang mungkin banyak suka dibolak-balik gitu. Jadi pepatah atau prinsip itu berbunyi seperti ini: hasil itu tidak akan pernah mengkhianati usaha. Tapi kan kebanyakan orang-orang salah dan malah dibalik gitu. Jadi ada yang bilang usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Karena agak aneh, kalau kita berpikir bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil, itu kita akan jadi orang yang takabur.
Itu sebaliknya, hasil yang tidak akan pernah mengkhianati usaha, karena kita menerima outputnya dulu baru kita tarik ke belakang itu perjuangan apa yang sudah kita buat selama ini. Dan dengan prinsip ini, bagi saya pribadi, saya kan ikut tes IELTS sampai 3 kali. Tes pertama itu, dan dengan gara-gara prinsip ini, jadi pada saat menerima hasil tes pertama itu saya makin muhasabah diri gitu, makin introspeksi diri. Ini kira-kira kalau hasilnya segini, mungkin mungkin usaha saya kurang begitu intens, kurang begitu kuat gitu. Akhirnya kalau saya evaluasi lagi, belajar lagi, coba untuk tes kedua, dan tes kedua pun belum mencapai skor yang diinginkan. Akhirnya mau tidak mau evaluasi lagi, dan akhirnya pelan-pelan coba belajar kira-kira usaha apa yang belum saya lakukan gitu. Akhirnya pada saat tes ketiga, alhamdulillah bisa mencapai skor yang diinginkan oleh kampus. Jadi itu, ingatlah bahwa hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha yang sudah kita lakukan. Bukan sebaliknya, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Prinsip yang keempat adalah fokus. Jujur bagi saya, fokus ini di era seperti ini, fokus itu menjadi tantangan tersendiri gitu, dan harusnya bisa menjadi hal yang perlu diprioritaskan bagi teman-teman yang saat ini sedang berjuang. Cara yang terbaik untuk bisa tetap fokus adalah media sosialnya di stop dulu gitu. Jadi jangan dulu bermain. Kalau misalnya teman-teman sedang berjuang untuk belajar IELTS ataupun berjuang untuk mencari beasiswa, menulis beasiswa, apply beasiswa, itu mending sosial media itu dikurangi dulu penggunaannya, atau mungkin bisa di stop dulu. Karena kalau dari saya pribadi, jujur media sosial itu sangat mengganggu, sehingga akhirnya setelah 2 kali ikut tes IELTS, itu tes ketiga saya coba untuk tutup semua sosial media saya. Jadi mulai Facebook, Twitter, terus Instagram, dan juga WhatsApp itu saya tutup dulu gitu, untuk benar-benar mau fokus. Dan akhirnya alhamdulillah saya mendapatkan nilai IELTS minimum yang disyaratkan oleh kampus. Dan berbicara tentang fokus, saya kan asal dari Ternate, Maluku Utara. Jadi saya ingat jadi dalam sasal lisan Ternate itu ada yang namanya Dola Balolo, salah satu pesan leluhur dari nenek moyang yang ada di Ternate kepada generasi-generasi sekarang. Itu ada salah satu pesan yang paling saya ingat gitu dan membekas sekali. Jadi bunyinya seperti ini: Afadoka kamu isamote hokomot madodogu ogo ua tego toma ngawa-ngawa. Artinya kalau misalnya dikaitkan dengan fokus, kita ini jangan seperti iringan awan gitu, karena awan itu kan ditiup ke sana ikut ke sana, ditiup ke sini ikut ke sini. Akhirnya tujuannya itu nggak jelas. Akhirnya awan itu hanya terkatung-katung di langit. Nah, jadi balik lagi, fokus itu menjadi hal yang terpenting, menjadi prinsip terpenting ketika teman-teman pengen melanjutkan sekolah ataupun berjuang untuk mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan S2 maupun S3 ke luar negeri. Kemudian hal yang terakhir atau prinsip yang terakhir itu, karena saya adalah salah satu penggemarnya Ustadz Abdul Somad. Jadi di dalam salah satu ceramahnya beliau bilang begini: ketika mimpimu itu sudah tidak ada lagi ruang untuk bisa kamu mencapainya, maka ingatlah bahwa keikhlasan adalah kekuatan terbesar seorang manusia. Jadi Ustadz Somad itu mempertegas bahwa ikhlas itu adalah kekuatan terbesar seorang manusia gitu. Jadi sewaktu dulu berusaha, kadang saya itu lebih banyak bukan hanya bersabar tapi juga ikhlas gitu menerima hasil yang saya terima gitu. 2 kali tes IELTS gagal, 3 kali tes TOEFL juga masih dengan nilai yang rendah, 1 kali tes GRE juga masih nilai yang rendah. Itu kadang saya ilas saja, tapi bukan berarti saya pasrah. Sisi lain saya juga tetap berusaha keras hingga akhirnya mencapai apa yang saya inginkan dengan tes IELTS yang memenuhi kriteria. Kemudian GRE yang walaupun tidak terlalu tinggi tapi cukup, akhirnya bisa mendaftar ke kampus yang saat ini saya sedang melanjutkan pendidikan di sana. Jadi prinsip yang terakhir adalah, sekali lagi, keikhlasan adalah bukan kesabaran sebenarnya kekuatan terbesar seorang manusia, tetapi adalah keikhlasan. Bagaimana dia rela, dia ikhlas melepas segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup. Mungkin sekian beberapa quote atau prinsip yang saya pegang sewaktu saya mendaftar atau berjuang untuk menempuh pendidikan hingga bisa sampai ke Amerika sini. Semoga beberapa prinsip ini juga dapat memotivasi dan menginspirasi teman-teman yang saat ini sedang berjuang. Semoga suatu saat teman-teman bisa melanjutkan pendidikan di sini, ataupun kalau ada rezeki bisa sekedar liburan di sini, biar kita bisa ketemu di sini untuk bisa saling cerita dan semacam. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kalau misalnya berkenan, saya juga akan mencoba untuk sharing beberapa pengalaman saya terkait perjuangan mendapatkan beasiswa hingga akhirnya ke Amerika sini.
Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan dadah.